Alright, sekarang Mang Odoy nih sebutkan daging-daging penting ya dalam membangun diferensiasi dari mie piring. Diferensiasinya eh kita itu mentarget yang blue ocean lah, tapi memang perlu edukasi. Yap. Yang keduanya itu kita lebih ke storytelling dari beberapa konten dan juga di beberapa tulisan yang ada di kedai kita gitu. Iya. Terus ya diferensiasinya jelas lah, kita lebih intim dengan konsumen karena kita benar-benar owner dan si konsumen ini touching langsung. Yap. Dan yang mungkin kalau kita bahas yang perkembangannya si mie piring ini dan sekarang udah bikin ada di Lembang, kita ngebidik market-market yang nggak kelihatan sama kompetitor sih. Iya. Dan berbasisnya tetap komunitas kalau kita mau. Kita bungkus dulu ya poin-poinnya dan kita bahas satu persatu. Siap. Daging semua. Alright, tadi seru nih. Sebenarnya saya masih penasaran nih sama yang apa tadi menu tanpa foto itu ya. Masih kepikiran sampai sekarang. Ternyata benar membangun komunikasi karena saya pengalaman ya. Kalau lagi ke restoran gitu ya terus aduh nggak ada fotonya gitu kan. Sedangkan kita kan udah kena imbas generasi yang seeing is believing deh gitu. Benar. Melihat maka percaya gitu kan. Saya juga kemarin pernah jadi korban ini cibai, cireng merambai, Saya kan penggemar makanan jajanan pinggir jalan ya. Si fotonya tuh memang menggiurkan gitu. Jadi si cireng ambai gitu terus pakai bumbu cabe gitu. Terus wah langsung belok itu langsung spontan gitu. Karena gambar. Cuman ini tantangannya ketika nggak ada gambar sama sekali dan kita dituntut untuk bisa berkomunikasi agar membangun theater of mind dari si konsumennya itu. Nah, ketika theater of mind udah ngebangun dan terjadi engagement, itulah brand mungkin ya. Terjadilah rasa percaya seorang untuk mengorder itu gitu ya. Ini oke nih bahasan tadi nih ya. Ternyata cuman bertahan berapa lama tuh nggak pakai foto itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya jadi ceruknya jadi itu ya. Jadi nggak pakai foto ya. Dan semuanya walaupun sekarang di Lembang itu skalanya besar ya, kapasitas di atas 400 orang, tapi kita maksa semuanya itu harus datang ke kasir dengan menu yang tetap tanpa foto. Yang ada foto itu cuma yang promo aja. Misalnya promonya itu pisang goreng, ya udah gambar pisang goreng aja. Gitu. Cuma yang lainnya itu memang harus dijelasin. Dan ya itu jadi satu perbedaan kita juga dibanding orang lain ya. Alright, oke. Nih tadi kita mulai udah ngebahas tentang poin-poin ya, dan kita masuk ke poin pertama nih ya. Yang pertama itu ada siasat ya dengan mentarget blue ocean dengan edukasi ya. Blue ocean itu kan sebenarnya pasar yang belum terjamah atau gimana nih secara targetingnya gitu. Kan kita sebenarnya bakmi itu banyak di Bandung. Cuma kan kita keluar dari kategori yang ada. Jadi mie yang keluar dari kategori standar orang yang masih di mangkok ataupun ya gitu. Ketika kita bikin kategori baru, ketika kita keluar dari kategori baru, dia jadi nggak ada kompetitor sebenarnya. Dengan experience orang kalau makan mie di piring. Walaupun basic mie-nya mungkin ada yang sama. Tapi kita coba kejar dengan diferensiasi lainnya, misalnya dari si topping dengan tek-tek bengeknya gitu. Ini kita piringnya masih agak melengkung gitu kan, bukan yang flat kan? Iya. Nah, ketika kita keluar dari kategori umum yang ada, artinya marketnya harus diedukasi. Karena mungkin belum tahu ini tuh apa produknya. Makanya tadi ceruknya itu ada di komunikasi. Dan semua orang itu pasti nanya itu. Dan saya kasih nama itu bukan mie Yamin, bukan mie apa gitu. Tapi misalnya mie piring harapan. Orang tuh jadi nanya lagi. Iya, saya juga ini bertanya-tanya sebenarnya. Ini mie piring terus isinya apa gitu kan. Mie piring harapan. Ya akhirnya kita harus jelasin bahwa ini tuh
mie yamin, nanti kuahnya dipisah, nanti bla 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 bla, toppingnya ada bla 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 gitu. Iya, iya, iya. Dan kita bikin topping tuh ada apa aja toppingnya? ada Hainan, garlic chicken sama chasiu Hainan, garlic chicken, sama chasiu chicken. chasio. Chasiu Chasio chicken. itu yang gimana sih? No berem. Oh, yang merah, yang merah. Terus kita kasih lagi. Nah, ini adalah penyempurnaan misalnya dari kekurangan yang di Jakarta misalnya gitu ya. Satu dari toppingnya, yang keduanya kita tambahin pangsit kering. Pangsit kering. Itu juga jadi value juga. Nah, terus sekarang itu udah develop ke arah si kuahnya kita tambahin sambal yang bukan pakai chili oil gitu. Jadi sambalnya yang lebih Indonesia lah. Sedikit ya gitu. lebih nyambel yang Lebih ini pedas, lebih gitulah. lokalan gitu ya. Lebih lokalan. Nah, Itu sambal goang atau apa gimana gitu? sambal ijo sih sebenarnya mah, sambal ijo tapi dimasukin ke si kuahnya cocok banget lah sama itu gitu. Iya, iya. Oh, itu diferensiasi yang dibangun ya berarti ya. Bener juga sih, misalnya orang sudah terdoktrin ya dari zaman dulu bahwa mie itu di mangkok gitu ya. Ketika diubah jadi piring itu jadi branding tersendiri. Gitu. Iya, jadi kategori baru kan. Kategori baru. Misalnya air minum dalam kemasan Iya. seperti ini. Tapi kalau dijualnya pakai kotak kayak susu, kan beda lagi Iya. kategorinya. Atau dikasih tulisan oksigen apa gitu, booster gitu. Air doa. Air doa. Jadi 10 kali lipat. Itu paling branding paling brutal itu. Bisa jadi 10 kali lipat 10 harganya. kali lipat. Oke, ini sekarang ngomongin tentang yang namanya ngomongin branding ya. Pasti kita ngomongin yang namanya storytelling ya. Nah, storytellingnya gimana sih ngebangun mie piring ini? Saya tampil di si mie piring ini tuh coba tampil apa adanya dengan apa yang saya alami, apa yang saya rasain, dan ngejadiin si mie piring ini tuh sebagai teman curhat gitu. Ya, ya. Jadi si IG-nya tuh ya sebenarnya mah curhat-curhatan saya harian sih. Kayak misalnya kejadian hari ini cuma laku 2, tapi alhamdulillah aku masih dapat rezeki misalnya gitu. Yeah. Tiba-tiba besoknya belum buka puasa jam 4 udah laku 20 piece karena oh mungkin ini teh yang Allah bilang kalau bersabar maka aku bersyukur aku beri nikmat lebih. Kemarin mensyukuri 2, belum buka aja udah Kasih 20. dikasih 20. Tak kayak gitu teh dicurhatin sebenarnya teh ke si sosmed. Dan itu ada engagementnya ternyata ya dari konsumen. Ya mungkin gini, orang tuh dikasih visual udah terlalu bosen ya kayaknya ya. Sekarang tuh dan si visual teh saya teh belum bisa buat ngasih yang bagus gitu. Tapi mungkin si curhatannya lebih masuknya di caption. Ya. Nah, termasuk misalnya di kedai juga. Si kedai itu tuh ada satu stiker panjang itu ya memang dia teh termasuk curhatan selain menjelaskan siapa saya dan si Joni ini, terus tapi di situ juga ada curhat-curhatan sedikit lah, nyenggol-nyenggol curhat-curhat gitu. Berarti ini ada sisi self brandingnya juga kan dari Mang Adoy sendiri. Ya memang karena bukan kita ya, karena saya tuh nggak punya karyawan, saya nggak punya siapapun, jadi seperti biasa pada umumnya ketika kita sedang terjatuh teh orang menjauh ya, nggak ada gitu. Sampai saya tuh mau minta bantuan tuh enggan karena memang duitnya juga nggak ada. Kalau buat tolong bantuin ini dong gitu, misalnya bantu ngechat atau apa, ya semuanya juga nanti ujung-ujungnya jadi tentang rupiah gitu. Ya pasti. Dan akhirnya benar-benar bisnis ini saya bangun dengan berdarah-darah. Ada di sini sobek yang bakal ada seumur hidup karena proses pembangunan si Joni Abadi tersebut. Oh, itu yang di mana ini? Yang di Riau. Oh, di Jalan Riau. Di Jalan Riau. Karena waktu itu kita pingin ngejar tanggal 7 Maret udah running. Ini kejadiannya tanggal 5. Itu kena apa itu? Kena tangga. Oh, kena tangga. Kena tangga. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ya, ospek awal dulu lah ospek ya. awal dulu. Makanya kalau ngomong ada, ini saya bangun bisnis ini dengan tangisan dan darah misalnya gitunya. Udah gini belum? Udah sobek belum? Menurut saya mah udah. Literally kalau ini ya, literally darahnya ya. Tangisannya literally juga. Literally lah itu mah, beneran. Karena ya memang kita bangun si bisnis ini tuh
nggak mikir panjang, cuma mikirnya bahwa kita harus bisa bertahan hidup aja. Iya. Nggak mikir bahwa ini akan jadi gede atau apa, nggak mikir kayak gitu. Yang penting besok bisa beli telur, makan pakai nasi, beres gitu ya. Ya, sesimpel itu. Ya, alright. I've been there, tapi nggak usah curhat lagi ntar panjang. Oh, iya. Oke. Tapi engagementnya nanti tinggi. Engagement nanti tinggi ya curhat. Nggak apa-apa. Nah ini yang ketiga ya, balik lagi tadi intim dengan konsumen tadi udah dibahas ya. Nah ini sebenarnya kan apa sih yang paling engagement, yang paling ternyata wah, gue ternyata bisa dapat konsumen yang ternyata secara intimate-nya long term nih gitu. Misalnya kalau gitu, percaya jadi antara teman gitu. gini, enggak sih, bukan dari teman ya, justru banyak kejadian yang di luar nalar kita, bahkan di luar rencana kita pada saat menjalankan bisnis si Joni Abadi tersebut. Misal gini, saya dapat tawaran tempat itu ada di Lembang, ada di Gatsu. Dua-duanya karena makanan saya. Dan mungkin karena kedekatan, bukan, saya mencoba untuk dekat dan menghidupkan suasana di kedai. Waktu itu siang-siang kan saya buka tanggal 7 Maret ya. Nah, tanggal 9 April ada 2 orang, satu laki, satu perempuan, makan ke seberang, ke gyoza. Terus habis itu dia datang ke kedai saya, terus coba pesan satu. Tapi Kak, saya belum beres, saya masih preparation, ini kurang satu lagi ayamnya. Ya nggak apa-apa, yang ada aja katanya gitu. Singkat cerita, dia masuk lagi ke gyoza, barangnya saya kirim, saya kasih tahu bahwa makanan udah ready, dan akhirnya dia coba makanan si mie piring ini. Setelah itu, apa yang terjadi setelah makan? Dia datang ke kedai, sedikit menanyakan agak panjang, mulai dari kapan, bla 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 bla. Kita ngobrol agak panjang dan akhirnya terjadilah tawaran tempat di Lembang tersebut. Wah, Masya Allah. Dan sebenarnya nggak pernah mikir bahwa tempat ini akan sebesar apa gitu. Mungkin di Lembang mah kita mikir ya, paling gimana sih? Yang pinggir jalan terus apa spot gitu aja ya. Saya juga mikirnya cuma gitu. Terus ini Kak, aku udah bikinin juga decknya. Dikirim decknya, pas dilihat gede coy, gede banget. Ya ini. Iya, saya baru lihat di Instagram tadi. Wow, ini gede banget. 1730 meter. Bangunannya 1200 meter. Itu udah launching, punten. Udah launching. Baru soft opening lah. Oh, soft opening. Kita sambil trial, kita sambil nge-build komunitas lokal dan lain-lain. Kurang lebih itu aset di atas 9M. Dipercayakan ke saya yang punya kedai cuma ukuran 3x2 tanpa biaya apapun. Boleh? Masya Allah. So, kalau dipikir sama logika nggak masuk. Iya. Tapi saya tanya, Kak, kenapa bisa pilih saya buat ini dari 280 juta orang Indonesia? Kenapa saya yang kepilih buat ngejalanin tempat tersebut? Nggak tahu Kak, aku tuh ngelihatnya tempat Kakak tuh ada ininya, ada nyawanya aja gitu. Terus makanannya juga enak. Kayak alasan-alasan standar yang kita ngomong teh, lu mah nggak mungkin harus nawarin gua kalau dengan alasan cuma segitu gitu, tanpa ngelihat kapabilitas kita, kapasitas kita dan lain-lain. Hanya sesimpel itu. Offering ini teh terjadi dan akhirnya sekarang tempat itu tuh yang jadi Joni Abadi Lembang. Itu mah di luar nalar sih. Di luar nalar ya. Iya. Nah ini yang pertama harus ditanya ini, amalannya apa ini? Bisa dapat kayak gitu. Ada diingat-ingat mungkin dulu mengamalkan apa gitu kan. Kalau kita yang ya punya kepercayaan bahwa kalau kita mengamalkan sesuatu mungkin nanti ada ya kejutan di selanjutnya gitu. Yang satu, saya tuh mengamalkan untuk memaafkan dan melupakan orang yang menyakiti ataupun zolim ke kita lah, misal gitu ya.
Satu sesimpel itu, dan kita teh nganggap Kudu di rilis. karena itu teh bikin kita teh gejed, tau nggak, kalau mau jalan teh ya nggak enak ya. Terus memang yang kedua itu aku teh suka lagi sering banget pada saat itu teh berdoa ya. Udah berapa bulan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agdini bifadlika aman siwak. Segitu. Nah, selama bulan Ramadan emang digaspol banget. Jadi duha 8, rawatib jalan, tahajud sama qiyam lah gitu ya, sama qiyamul Ramadan itu jalan. Itu plus curhat ke Allah gitu. Dan karena saya mah keterbatasan doa dalam bahasa Arab yang sangat terbatas, dan saya coba memposisikan senyaman saya untuk meminta. Akhirnya komunikasinya yang lebih curhat tadi. Karena saya tuh nggak punya teman ngobrol atau curhat yang bisa saya keluarin semuanya. Kalaupun ada 1-2 orang tuh ya pasti tetap nggak akan 100% bisa saya curhatin. Akhirnya curhatnya tuh sampai detail saya mau apa, mau kayak gimana, pas segala macam ceritain aja. Dan dari situ teh keajaiban demi keajaiban tuh terjadi. Termasuk kita harus start yang Jalan Riau. Dalam 1 bulan kita ada tawaran ke Lembang. Usia Jalan Riau itu 1 bulan 2 hari. Udah dikasih tempat hampir 2.000 meter. Langsung ya. Dan sih, ya nggak ini sih. Udah nggak kebayang sih, nggak habis pikir. Ya itu di luar nalar manusia, karena matematika manusia itu nggak akan bisa menghitung ya semuanya, prediksi-prediksi ya. Dan pasti semuanya tuh nggak percaya bahwa tempat segede itu teh diserahkan ke saya dengan tanpa biaya apapun. Itu dia yang sebenarnya. Makanya saya langsung nanya amalannya apa ya, bukan ini strategi bisnisnya, brandingnya gimana, baca buku apa, enggak gitu. Langsung tanya amalannya apa. Oh ya, dan kenapa si Riau tuh bisa segitu intim ya? Saya teh kalau doa teh suka minta itu gitu, suka minta bahwa ya lo datengin si konsumen ke kedai ini gitu. Jadi karena tempatnya teh ngumpet. Jadi ini kopi Jawa, ini yang saya gitu ya, ngumpet. Ini gyoza. Mereka pada pakai pelang di depan, mereka pakai sign di depan. Saya emang nggak pakai. Jadi memang kalau orang bisa mampir ke situ teh karena digerakkan. Nah, ya pasti. Nggak mungkin nggak, karena mungkin nggak. Karena memang si tempatnya teh ngumpet. Tapi uniknya itu si omsetnya tuh selalu bagus, gitu, masih selalu ada gitu. Nggak pernah sampai no sales gitu. Karena rezeki itu kalau kita ngumpet dimanapun pasti ngejar biasanya. Sama, saya juga pernah pengalaman ya, makan di kedai antah berantah di bypass. Yang ya, pinggir bypass tahu sendiri kan gersang ya. Terus ada kedai hampir kayak gubuk gitu. Saya masuk ke situ, turun dulu ke bawah gitu ya. Terus saya makan, kayaknya nggak akan ada yang kenal di sini segala macam. Tiba-tiba ada yang nyapa, terus, Kang, saya waktu itu ketemu di sini. Oh iya, duluan Kang, oh iya. Udah, saya beres makan, udah pas mau bayar, udah Kang sama yang tadi. Dari situ saya semakin yakin bahwa rezeki itu ya seperti kematian ya. Kayak kita ngumpet dimanapun, ya kita pasti dapat gitu. Dikejar lah dengan rezeki itu. Walaupun dalam bab rezeki ya tentu yang namanya ikhtiar tetap jalan. Ada. Dan amalan-amalan tadi juga berupa ikhtiar kan? Iya. Jadi ikhtiar itu nggak harus terlihat yang seperti tagline kerja gitu ya. Memang kerja ya udah kerja biasa aja gitu. Emang kerja mah ya harus gitu ya. Cuman ternyata ada ikhtiar lain yang memang itu kadang-kadang sama orang nggak dipandang sebagai sebuah ikhtiar. Benar gitu sih. Kan? Makanya, nah itu ini jadi catatan penting ya buat kita yang yakin ya. Oke, terus ada membuat youth space nih ya untuk memantau komunitas nih gimana? Nah, ini tuh hasil dari analisa saya selama di Lembang. Jadi ketika orang Lembang itu mau membuat sesuatu dengan komunitasnya, itu nggak punya wadah, nggak punya tempat dan lain-lain. Dan semua kafe
orang yang invest di Lembang itu targetingnya adalah orang luar kota ataupun orang Bandung, bukan orang lokal Lembang. Ya, ya, ya. Dari situ saya lihat bahwa ini bisa jadi potensi juga. Potensi baru adalah kita bikin youth space buat si orang Lembang. Satu, mewadahi, memfasilitasi, mempertemukan orang kreatif ataupun bergerak di bidang ekonomi ataupun lainnya gitu. Mempertemukan mereka semua dan memberikan satu wadah untuk mereka berekspresi. Ya, jadi ada melting pot di situ ya. Iya. Kalaupun mereka bisa berekspresi dan berkolaborasi di situ teh, ya memang kita harapin tuh yang terjadi adalah bibit-bibit orang yang bakal maju gitu ya. Dari Lembang itu bisa berawal dari si Joni Abadi Lembang. Pinginnya berawalnya dari situ. Yang kedua, pinginnya si tempat itu tuh nggak ngerasa jadi orang Lembang tersebut tidak merasa tempat itu menjadi tempat yang asing. Yep. Artinya paulinannya orang Lembang teh bisa di situ. Kalau sekarang kan orang Lembang teh tersisih dari kafe manapun karena setiap datang yang ngomongna teh lu gue, lu ngomongna Ya, pendatang lah ya. Jadi si orang Lembang tersebut ketika dia datang ke kafe-kafe yang viral ataupun yang nggak viral di Lembang, dia tetap ngerasa sebagai tamu asing gitu. Oke, berarti ini memfasilitasi apa istilahnya teh lokal people yang memang butuh melting pot gitu ya untuk bisa apa ya istilahnya tuh membangun komunitas di situ dan berkegiatan secara kontinu gitu ya berarti ya. Alright, dan yang terakhir nih membidik pasar yang nggak terlihat oleh kompetitornya. Berarti yaitu Blue Ocean tadi ya. Iya. Ini gimana nih? Sekarang tuh kalau diperhatiin setiap tempat usaha melakukan branding dengan pola yang sama. Entah itu influencer, ya KOL dan lain-lain. Ya. Mereka melakukan dengan Template pola gitu ya. template yang Template sama. banget. Dan akhirnya konsumen juga masih ada yang tertarik, tapi sebagian besar juga udah ada yang kayak ini mah ini banget gitu ya. Apa iklan banget deh ya gitu. Iklan banget dikemas lah gitu ya. Dikemas. Jadi akhirnya kita tuh coba ngebalikin strateginya. Strateginya itu sekarang dari mode to mode promotion baru nanti ke arah branding skala sosial media dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena bukti dari interaksi kita dengan komunikasi itu lebih bagus daripada sebenarnya dari sosial media untuk ngebangun loyal customer. Dan itu tuh terjadi sebenarnya. Nah, mendingan si loyal customer ini bawa temennya 2 dibanding kita pakai KOL terus nanti rame dulu tapi nanti akhirnya jadi turun. Dan ini tuh memang udah dibaca grafiknya. Rata-rata bisnis yang booming di awal umurnya juga turunnya juga cepat. Misalnya dalam 2 tahun mereka udah harus ganti usaha. Easy come, easy go. Gitu. Iya, easy come, easy go. Nah, tapi kalau yang kita ngebangunnya dari sisi offline, kayaknya loyal customer-nya terus bertambah deh. Makanya bisa banyak yang bertahan sampai puluhan tahun, apa segala macam ya. Karena dari mulut ke mulutnya udah jadi direkomendasiin gini. Kalau makan karedok lenca di mana, udah tahu harus kemana. Kalau lotek di mana udah tahu. Udah tahu, iya. Karena kita mau ngerekomendasiinnya tuh udah tahu gitu. Bukan karena viral atau apa gitu. Oke, ini juga salah satu ceruk yang saya suka ya, orang-orang yang organik lah sebetulnya kayak gini ya. Jadi senang offline, senang mouth to mouth, senang nongkrong, senang ngobrol, ada komunikasi dengan konsumen. Sebenarnya ini yang kita kehilangan di zaman AI inilah yang udah gila ini kan. Bahkan konten aja udah nggak ada rasanya gitu kan, AI yang ngomong gitu, kita harus terbiasa dengan robot gitu dan mungkin Bang Ade di sini mencoba memanusiakan kembali sisi-sisi manusia yang udah semakin terkikis sekarang. Mungkin ada misi ke sana juga berarti. Iya, karena kita tuh pinginnya malah dibikin tuh banyaknya aktivasi di tempat tersebut. Offline. Offline. Nah itu dia.
Cik atulah, ayo offline semuanya. Jadi bukan gini nih. Kenapa orang itu ke tempat viral teh jadi kayak robot? Ngerti nggak sih? Ya. Kita bikin satu tempat bagus, terus Ya. kita branding dengan sosial media, pakai KOL dan lain-lain. Lihat deh, perhatiin deh, si orangnya teh pakai mobil berbondong-bondong, terus ngantri ke kasir, makan, fotoan, pulang. Semuanya teh gitu polanya. Iya. Karena dia FOMO kan, Ya, jadi kayak harus nampilin bahwa saya udah pernah ke sini gitu ya, kan. sama kayak robot aja gitu siklusnya teh. Siklusnya. Heeh. Tapi mereka teh kehilangan apa sebagai manusianya teh nggak ada Iya, gitu. iya. Mau dari bikin aktivasi atau mau Iya. dibikin apanya teh nggak ada kayaknya. Oke. Ini udah banyak daging-daging yang bisa kita dapat ya dari sesi 2 ini. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita lanjut lagi dengan daging-daging berikutnya. Alright. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke, sekarang kita udah masuk segmen terakhir ya, segmen ketiga. Nah, sebutkan nih daging-daging penting ketika Mang Odoy merasa berada di titik terendah dalam perjalanan bisnis yang pernah dilakukan ya, dan apa saja yang Mang Odoy lakukan ya dalam ini hal yang penting ya, dalam berjuang untuk bangkit kembali. Silakan. Oke. Sebenarnya sekarang itu masih dalam posisi terendah juga sih di sepanjang hidup saya, tapi ya jangan pernah berhenti mencoba lah. Terus yang keduanya perbanyak curhat ke Sang yang Maha Kuasa. Ya. Yang ketiganya kondisi yang terpuruk pun juga itu tuh ada bagusnya bahwa dia bakal memaksa kita untuk terus bergerak dan semangat buat bikin inovasi baru ataupun lihat peluang baru sih. Alright, kita bungkus, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Ini kalau ngomongin titik terendah nih ya, sebenarnya ini situasi yang banyak dialami oleh orang ya, termasuk saya juga gitu ya. Cuman kita ya yang namanya cowok ya, kadang cowok nggak bercerita, tapi kita cerita di sini. Ya nggak apa-apa cerita ya, maksudnya ini buat hikmah ya, karena kita juga ngalamin ya. Semua, mungkin hampir semua ya, sekarang kan ya banyak yang di PHK, banyak yang bangkrut, banyak yang terjadilah swift yang sangat inilah, yang sangat ekstrim gitu ya. Termasuk Mang Odoy ketika saya taunya Mang Odoy ini justru punten ya, ini harus ngomongnya agak kasar. Justru orang kaya banget gitu. Yang saya lihat di sosmed, di kehidupan bareng teman-temannya gitu. Wah, ini kayaknya sukses besar gitu ya. Nah, ini kenapa ini sampai bisa ada, tadi dibahas ya, ada sekarang lagi ada di titik terendah. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ketika dulu sempat mengalami kegemilangan dan sekarang ada di titik terendah ini tuh, gradasinya gimana sih bisa sampai ke titik terendah itu? Jadi kegemilangan itu tuh cukup menghanyutkan saya dan termasuk dari sisi keimanan juga ya. Dan akhirnya juga kita banyak menyepelekan hal-hal yang memang harusnya udah kita hindari gitu.
Untuk mungkin lebih ke bab fundamental kali. Ya, sampai akhirnya dalam 2 tahun terakhir 2023 dan 2024 saya itu bukan kerugian lah ya. Biaya operasional per bulannya itu untuk gaji doang tuh kan kurang lebih 160 juta. Dan dalam 2 tahun itu kurang lebih 15 bulan yang saya harus tombokin senilai itu. 15 bulan dikali 160 kurang lebih. 160. Wah, saya pusing juga. Saya ngedengerin langsung pusing. Aku pusing. Gimana kan? Ya sekitar itu 2023 sekitar 7 bulan, 2024 itu sekitar 8 bulan yang harus kita cover. Ya jadi akhirnya punya utang yang membengkak lah, apa segala macam. Untuk melakukan usaha lagi juga uangnya nggak ada, apa segala macamnya. Sampai akhirnya pada titik saya punya utang kurang lebih 6M. 6M. Ya, 6M. Terus kemarin saya masih punya rumah tuh di sana kan, yang ada kolam renangnya gitu. Saya nggak tahu nih, jujur nggak tahu di mana itu. Di sekitaran Arca Manik situ kan. Itu akhirnya gone, dijual. Ya, udah laku. Sebenarnya bukan dijual, lebih diambil alih sama pihak yang terhutang lah. Dan, itu lebih menyakitkan sih memang dengarnya. Disita berarti. Ya, diambil lah. Diambil. Jadi sekarang itu kalau ngomong kegemilangan ya udahlah, udah dulu pernah ngerasain gitu. Sekarang adalah fokus gimana caranya saya buat bangkit untuk beresin sebagian hutang saya lagi. Karena itu tuh si rumah tuh cukup menghabiskan hutang saya, ya melunasi hutang saya cukup banyak lah. Misalnya hampir 3M ya, hampir 3M. Itu bisnis apa bisa sampai beli rumah ada kolam renangnya, bisa utang 6M gitu. Bisnis apa itu tuh? Saya tuh punya bisnis pabrik ya, pabrik di industri liquid vape. Liquid vape. Oh ya. Ya itu tadinya mah cukup berjalan dengan baik ya, cuma takdirnya juga ya mungkin. Ya saya nggak bilang masalah hukum ya, cuman ya simpulkan sendirilah gitu ya, buat pemirsa gitu. Tapi mungkin karena yang saya ngerasa mungkin sudah terlalu jauh dari Allah ya, sampai akhirnya dikasih kayak gini teh ya mungkin Allah teh kangen aja gitu buat saya buat balik lagi, dan akhirnya ya saya datang lagi dan bareng lagi sama teman-teman di masjid kan. Dulu mah ngilang aja saya mah sebulan dari 1 bulan tuh bisa 2 minggu di luar kotanya kan. Kalau sekarang ya ketemu lagi sama teman-teman yang saroleh lah. Ya berarti valid ya kalau harta itu sangat-sangat bisa melalaikan tuh. Valid deh. Dan nggak ada kepastian dari sisi nominal ya. Jadi padahal kan sebenarnya kalau uang sudah banyak kan harusnya bisa lebih banyak waktu luang ya harusnya ya. Harusnya, tapi ya itu juga melalaikan. Satu, yang keduanya juga asumsi bahwa kita punya uang banyak itu nggak akan bangkrut, tetap masih bisa. Waktu itu dulu saya masih bisa dapetin rata-rata 200 juta, 300 juta per bulan bersih. Dan pada akhirnya bisa jadi punya utang sebesar ini juga gitu. Ya, cuma sekarang focusingnya gimana caranya buat bangkit, tapi dengan memperbaiki yang lama. Kita harus melibatkan apa? Melibatkan Allah. Udah. Ya, curhat ke Allah tadi ya, gitu ya, dengan bahasa sendiri, dengan sedetail mungkin, dengan semua keluh kesah. Memang ya kalau kita mengeluh ke manusia jadi nambah beban yang dikeluhin ya. Bisa jadi gitu, bisa jadi bahan omongan di luar kan. Si etamanya gitu. Udah makanya termasuk tempat yang Lembang ini kan di luar rencana kita sebagai manusia sebenarnya mah. Ya. Tempat di Lembang, di Gatsu. Iya, itu nggak ada matematika manusianya banget, itu nggak ada. Itu satu, orang tidak dikenal. Saya nggak kenal sama sekali. Iya. Terus orang itu cuma nyicipin 1 piring, ngasih offering ini, sok. Enggak masuk akal gitu. Pada hari itu juga saya langsung ngambil keputusan bahwa udah kita lihat ke Lembang. Pas lihat ke Lembang, waduh,
Terus padahal di jalan tuh ya si istri tuh udah bilang, ya hati-hati bisi penipu. Enggak, aku udah cek sosmednya. Dia memang owner-ownernya. Sampai gitu-gitu. Masih too good to be true gitu ya. Iya, sampai masa sih ada orang sampai kayak gitu gitu. Beneran ini lagi jalan ke Lembang. Fotoin aja udah nyampe Lembang. Ini tempatnya segede gini. Masya Allah. Terus beneran mereka ownernya karena si karyawan juga ngomong gitu ya. Tapi pada saat itu saya nggak ngambil keputusan, bilang aja saya keputusannya gimana keluarga, bilang kayak ada orang tua kalau mereka setuju saya mau ambil, tapi kalau mereka nggak setuju saya nggak akan ambil. Dari situ tuh ada proses mungkin berapa lama bahwa saya sama istri sama keluarga teh berdoa kalau misalnya memang ini ada rezekinya dilancarkan, tapi kalau enggak tolong jauhkan. Nggak punya duit karena aset saya tuh udah dijual semua untuk survive dalam 7-8 bulan itu teh bener-bener nggak punya duit sama sekali. Gimana ini caranya ya buat beli bahan baku, buat renov ringan dan lain-lain. Renov ringan, hubungin teman, akhirnya dia mau. Bahan baku, tiba-tiba Allah teh kirim coklat viral dari Ciwidey, si Ujang buat join sama kita. Terus bahkan untuk soft opening pun saya nggak keluarin duit. Jadi semua itu tuh tahapannya dari mulai deal sampai soft opening sampai hari ini untuk branding besarnya saya nggak keluar duit. Nggak keluar uang? Nggak. EP 0 aja? 0. Sampai soft opening aja 4 hari mungkin sebelum soft opening. Berapa hari sebelum soft opening gitu, seminggu lah sebelum soft opening itu ada orang nungguin saya di Lembang dari jam 9 pagi. Saya datang 9:30 lewat. 9:30, halo Kak, dari mana? Dia bilang dari brand rokok gitu ya. Oh iya, kita ngobrol. Udah ngobrol. Ini kita mau bikin activation di sini, bla 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 bla. Udah aja sekaliin sama soft opening. Kita bikin konsepnya kayak gini aja, bla 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 bla. Ngobrol dari jam 9:30 sampai jam 6 sore sampai keluar angka. Dan angka itu udah kita bisa maksimalin untuk dipakai sepenuhnya untuk produksi dan talent dan lain-lain lah gitu. Sampai kayak gitunya. Semuanya gratis. Oke. Ini hikmah dari obrolan ini ya apa ya? Ini buat yang masih banyak keraguan dalam keyakinan ya kepada Allah. Ini bisa jadi salah satu booster ya buat nonton obrolan ini. Mudah-mudahan apa yang udah Mang Odoy sampaikan di daging semua ini bisa setidaknya menjadi obat penenang lah buat yang lagi mengalami hal yang sama ya. Ya kan pasti banyak yang relate ya dengan sesuatu yang lagi zaman emang lagi susah-susahnya. Cuman saya juga punten deh ini sampai curhat juga. Sampai ada yang DM di Facebook gitu nanya-nanya tentang bundir. Karena dia lagi kesusahan. Bro, sami saya juga. Tapi jangan gitu-gitu banget gitu ya kan. Itu bundir tuh ya ini juga sekalian saya nyampain ya ke teman-teman semua, bukan solusi. Dan kita semenderita apa sih dibanding Palestina gitu ya. Kita teh congkak banget gitu ya. Maksudnya saya agak sebel sebenarnya ketika dapat curhatan itu, saya agak sedikit marah. Dan saya ungkapin bahwa di Palestina itu ada yang kehilangan kakinya, kehilangan tangannya, kehilangan rumahnya, kehilangan bapak ibunya, keluarga gitu. Tapi mereka masih la ilaha illallah gitu. Dan itu menjadi penguat juga ya buat saya pribadi dan juga teman-teman yang mungkin ada kepikiran untuk itu. Please don't ya, jangan bunuh diri ya. Itu sesuatu yang harus kita hilangkan lah dari pikiran dan hati kita ya. Oke, ini banyak banget daging-daging yang bisa saya dapat hari ini. Sukses terus Mang Odoy buat struggle-nya dan terus berada di jalan Allah. Mudah-mudahan usahanya lancar, usahanya berkah
dan bisa kembali survive ya, dan mudah-mudahan suatu saat kita mungkin akan berarsiran dalam bisnis apa gitu ya. Iya. Bisnis triliunan boleh. Jadi kita minta tuh jangan 1 juta 2 juta, minta tuh 100 triliun. Cuman 100 triliun karena harta itu, dunia itu bagaikan bangkai ya kalau kata Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin itu aja dari kita. Siap. Terima kasih banyak Mang Odoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Daging semua.